Teman-teman, kita sudah mengarah ke jalan yang kurang lebihnya celetuk kayak gini ya. Ya. Oh, ini itu tuh wihara. Kok wihara? Yang seringnya tuh rame satu lorong. Iya tuh. Nah, ini alun-alun Pelabuhan Ratu teman-teman. Seperti biasa kalau di daerah rata-rata alun-alunnya itu hadapannya sama Masjid Agungnya. Ini Masjid Agung, walaupun tulisannya ada hilang. Jadi ini pusat perekonomian Pelabuhan Ratu teman-teman. Ya mati itu Mia. Iya baterainya habis deh. Kayak gitu deh. Udah lemah. Punya Mia. Ada. Nanti dicas lagi aja. Jadi error teman-teman tuh punya istri saya. Untung pas udah nyampe sini, nggak yang perlu haheho di jalan gitu, nggak bosen. Lah baik. Oke, kita coba lihat-lihat ke depan nih. Depan itu udah pinggir laut. Terus kita coba menyusuri ya pinggir pantai, tempat makan, Amaris atau Muara Kenari. Ini pasar ya depan. Masih pasarnya. Saya nggak tahu nanti ke pasar juga apa enggak. Cuman kalau mau tahu pasar itu dalamnya kayak gimana, itu saya pernah ada videonya. Ya ini pasar. Pelelangan pelabuhan. Benar. Ini pasarnya nih. Kalau mau tahu kayak gimana dalamnya, di video saya sebelumnya setahun yang lalu, 2 tahun. Saya belanja cumi ikan di sini, emang murah-murah sih termasuknya. Kayak tadi itu bapak-bapak. Nah, ini yang kayak di bawah nih. Tuh ikan tongkol. Nah, kayak gitu tuh. Ikan asin, bakso ikan, banyak. Nggak tahu nanti nih, kita lihat apakah kita akan beli lagi dan bawa. Kalau bawa encum waktu itu enak ditaruh depannya teman-teman. Kalau bawa si Ucup ini mau nggak mau taruh box, dan ya boxnya nanti terkontaminasi. Bisa sih dicuci, cuman ya jember aja. Apalagi panas kan, mempercepat pemanasan, pembusukan. Nah inilah kalau udah masuk daerah sini nih, laut. Ini kalau sampai sono macet terus gimana nih? Nggak tahu mulu. Kenapa? Salah posisi lagi. Ya nanti dibeli. Cepolnya gede. Nah, jadi istri saya kurang cocok. Bukan kurang cocok sih, karena pakai hijab kan. Jadi kalau pakai helm tuh agak kurang pas kalau memang bukan ininya, jodohnya. Jadi ternyata pengen beli yang helm GM versi hijab tuh, kan ada tuh yang baru dia. Dan itu udah pernah nyoba minjem punya kakak ipar, pas tuh, jadi cepolannya itu tidak mengganjal, tidak masuk. Dan saya lihat untuk intercom sih bisa juga, masih oke, bisa dibuka bagian pipinya.
Ya jadi gini lah ya teman-teman. Nah ini banyak banget orang-orang yang wisatanya tuh kayak gini, ciri khasnya Jawa Barat banget lah, terutama di daerah selatan. Di Pangandaran juga banyak yang kayak gini nih teman-teman. Waduh. Yalah ya, nanti kita lihat aja nyampe mana ini. Halo, halo. Kita lagi di mana? Asri. Terowongan Asri di Pelabuhan Ratu, ya. Berapa jam dari Depok ke sini? Nggak tahu, lupa. Pokoknya kita udah makan OTW 3 kali. OTW. Pertama makan bubur Cianjur, kedua makan mie, ketiga ini Badok. Jadi ini tadi pesannya apa aja? kita mau nyobain ikan bakar Jimbaran sama cumi bakar hot plate sama sayurnya pok choy garlic. Sebenarnya pengen kangkung tapi denger kangkungnya habis. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ntar kalau makanan udah datang kita lihat update ya. Oke. Sudah di mana kita? Nggak tahu. Di Warung Asri. Warung Asri. Hari ini kita cobain ikan bakar Jimbaran, pok choy garlic, sama cumi bakar hot plate. Ada lagi bingung. Oke. Ya, kita habis makan. Habis ini lanjut ke Pantai Loji kayaknya. Ya ke arah Ciletuh sih, sebentar doang, setengah jaman sampai yang ketemu bukit-bukit. Habis itu paling balik kita pulang. Ya nanti untuk review makanan dan kayak gimana bentukannya nanti ada, atau sebelum ini malah ya. Tadi di record kan? Tadi di record kan makanan. Oh iya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu di Guys, jalan. kalian mau lihat habisnya berapa? Nih, kita makan ini. Harganya segini. Ini ya. Ya, jadi kita lanjut. Nah, teman-teman, kita baru selesai makan. Mati lagi nih. Ya, mati lagi. Ya, berarti baterainya itu udah drop ya. Ada, padahal tadi udah bisa connect. Ya teman-teman, sekarang jam 1.17 dan tragedi yang sekarang intercomnya rusak yang EJS. Lebih tepatnya baterainya ngedrop somehow, nggak tahu kenapa. Dan rencana kita sekarang itu mau nyoba ke Ciletuh, tapi nggak nyampe Ciletuhnya sih. Cuman sampai Pantai Loji atau ngelihat pantai-pantai naik turun terus muter balik. Terus ke pasar Pelabuhan Ratu lagi atau balik ke Pelabuhan Ratu lagi karena ibu mesen cumi sama ikan asin. Oke, itu teman-teman. Kondisi masih macet ya. Tapi tadi di pasar tuh nggak sampai macet banget sih. Oke, nanti kita update lagi. Istri saya ngantuk. Oke teman-teman, kita sudah mengarah ke jalan yang ke Ciletuh atau Pantai Loji. Estimasi sih 13 menit ya. Ini sungai apa ini?
Eng. Ini posisi saya agak nunduk karena istri lagi nyender ngantuk. Tapi nggak sampai tidur ya, pada bahaya misalnya sampai tidur. Jadi yang penting nyender aja, nggak apa-apa. Kalau sekiranya udah ngantuk geliang, saya tepok. Tapi yang pasti ini saya pelan kok. Lagi nanti kalau sudah ke jalan yang mengarah ke Ciletuhnya atau masuk ke Ciletuh, itu kan jalannya turun curam. Nah itu baru nanti saya bangunin. Kok bangunin, maksudnya nggak boleh yang tidur gitu, apalagi nggak boleh. Untuk sekarang pukul 1.41 teman-teman. Dan cuacanya sih ya alhamdulillahnya terik ya, cerah, nggak hujan. Paling kalau kayak gini tuh PR minum aja sih. Pokoknya setiap 2 jam atau maksimal 3 jam lah, itu udah harus berhenti minum gitu. Kali nggak tuh berhenti pinggir jalan ngaso. Ya, kita lihat dulu ke depan. Ya teman-teman, jadi ini kita di depan udah mau ke percabangan yang mengarah Ciletuh dan juga langsung Jampang Kulon. Jadi kalau lurus terus ya, atau jalan nasional ini nanti nembusnya ke Jampang Kulon terus ujung Genteng. Nah itu yang Kiara 2, dan kita ke kanan Pantai Loji atau Ciletuh teman-teman. Nah, let's see nih rame apa enggak. Simpangan ayam macet guys. Di sini bau kopling sangat menyengat teman-teman. Nah dari sini nih udah turun terus. Nah itu udah pantai, pembangkit PLTU. Tadi kita di seberangnya si PLTU itu, Pelabuhan Ratu. Ya elah. Segitunya udah tau rame. Ini kita nyantai aja teman-teman, nggak yang harus uang. Sumpah ini depan berisik banget bro. Saya udah ngelambat biar mereka cepet gitu, malah stay di depan. Kocak. Ya cerah banget teman-teman hari ini tuh. Hah?
Kita udah naik gunung lagi. Apa? Sampai pantai belum? Kayaknya udah. Udah. Pantai Lojinya udah lewat. Benar. Lurus dulu dikit. Iya, lurus dulu dikit. Ternyata Pantai Lojinya beda yang di sini sama yang di situ. Kalau yang tadi diarahinnya yang masuk rumah warga. Kalau yang tadi diarahinnya masuk ke rumah warga. Udah melek kayaknya istri saya tuh. Saya tabokin. Caranya. Wah. Jadi inilah kurang lebihnya Ciletuh kayak gini ya. Jadi sepanjang jalan ini sejauh beberapa kilometer ke depan itu persis di pinggir pantai seperti ini, teman-teman. Nah, ini udah mulai banyak resort atau hotel nih kalau sekarang nih. 3 tahun sebelumnya tuh masih santai ibaratnya, cuman beberapa doang. Nah, kalau sekarang mulai banyak pengembangan seperti ya. Ini waktu itu aku kesini nih, loji sini aku maksud. Aku ada visornya. Jadi helm saya ada visornya, teman-teman. Sedangkan punya istri cuman 1 lapis doang. Udah lah. Dah ya, kita balik. Yo, tahan di depan nih. Kita lihat ada apa lagi. Yuhu. Kita sampai sini aja. Enggak, aku emang udah mau belok ke sini, cuman aku nggak nyangka seterjal itu. Ya. Iya. Habis jalannya. Ada apa di sini ya? Masih ada jalan ya? Bu gosong ya? Mau foto sebentar? Mau foto sebentar? Turun. Ya, buat thumbnail. Kita sudah keluar dari tempat foto tadi tuh. Sekarang 2:11. Kita cuman foto sebentar karena puana saya polrek. Yang penting udah ambil foto kenang-kenangan sama thumbnail. Dan sekarang agendanya, oh ini itu tuh wihara. Kok wihara? Iya bener ya?
Iya vihara bener. Sekarang kita lanjut ke pasar teman-teman. Hii. Footage. Jadi Ciletuh nih selama libur lebaran H+2 rame ya teman-teman. Ini hitungannya rame karena waktu saya sama istri sebelumnya itu sepi. Terus yang sama kawan saya juga yang pertama kali itu juga nggak seramai ini gitu. Kalau ini rame banget hitungannya untuk Ciletuh. Jadi kayak konvoy gini. Nah itu tuh PLTU, kelihatan kayak tadi. Nah tuh PLTU. Terus di belakangnya tadi kita makan di sana, Pelabuhan Ratu. Wah, seru. Kita lihat lagi ke depan. Ya kita ini kita udah balik lagi nih ke Percabuan Pelabuhan Ratu, dan kita mengarah ke Pelabuhan Ratu sekarang. Arah sana lagi kita mau ke pasar atau ke pelelangan ikannya. Seperti yang saya bilang, ada titipan untuk ke pelelangan. Nampaknya yang dari arah Cibadak itu rame ya, karena sampai turun tangan polisi. Tapi emang iya sih Pak, banyak mobil yang lebih milih untuk lewat jalur Cibadak Pelabuhan Ratu ketimbang Cikidang. Karena Cikidang jalurnya ya stigmanya kayak gitu sih, dan ya memang lebih safety lewat Cibadak. Muter agak jauh tapi kepastian keselamatan tuh lebih tinggi gitu. Bukan pasti tapi probabilitas keselamatannya lebih tinggi daripada lewat Cikidang teman-teman. Oke, nanti kalau udah mau masuk Pelabuhan Ratu kita lihat ya pasarnya. Sekarang jam 2:30. Ya orang kenapa sih nggak pada masang spion tuh? Nah ini kiri itu tadi ini ya apa PLTU. Dual purpose bro. Oke teman-teman, jadi ini adalah pasar atau pelelangan Pelabuhan Ratu. Dalamnya kurang lebih kayak gini nih bagian pasarnya. Satu lorong yang seringnya tuh rame, satu lorong. Tapi di situ tuh ada kayak tempat pemotongan ikannya juga. Nanti keluar sebelah kiri, nanti kita lihat ya. Dan ini saya lagi ngelihat ikan asin karena ibu pesan ikan asin sama cumi, cuman cuminya belum nyari sih. Nanti kita lihat aja cumi dapatnya gimana. Kali juga ada tuna, potongan tuna, main kali. Udah selesai dari pasar,
Udah selesai dari pasar, ini lagi record. Halo, ini mati. Intercomnya rusak, jadinya ya nggak bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan kita sekarang langsung lanjut ke Depok. Bismillah. Sekarang pukul 3, estimasi 4, 5, 6, ya maksimal jam 6 lah. Antar Mia di situ aja, di situ. Estimasi jam 6 kita sampai ke Depok. Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih dengan kondisi yang macet. Ini kita mau kanan aja teman-teman. Kalau ke kiri ngikut itu muter balik. Teman, kita mulai masuk lagi nih ke Cikidang jam 3.15. Jadi kita mulai meninggalkan Pelabuhan Ratu lagi, pulang menuju Depok teman-teman. Agak kesorean dikit sih, cuman semoga sebelum maghrib atau jam 6 itu kita udah di rumah. Targetnya tuh jam 6. Kita nggak bisa nyampe malam kayak dulu teman-teman, karena sekarang udah ada anak. Dan untuk sekarang posisinya lagi ya minta tolong nitip sama ibu mertua atau ibunya istri saya. Jadi perjalanan touring yang bareng sama istri itu nggak bisa lama teman-teman. Kecuali ya saya sendiri gitu masih bisa nginep. Walaupun juga sekarang saya sudah ngebatin kayak nggak bisa lama-lama juga, either kangen atau nggak tega tinggalin lama-lama. Ya gitulah, nikmat, alhamdulillah. Kayak nanti kita lihat nih pas yang tanjakan ada monyet-monyet itu gimana si Ucup ini. Dan ya by the way juga, selama perjalanan si Ucup ini alhamdulillah tanpa kendala dan enak banget. Terus kalau setiap macet terus bahu jalan itu ada space, yang biasanya space itu batu-batuan, tanah segala macam. Wah itu udah saya nggak pakai mikir lagi teman-teman, langsung ambil bahu jalan. Tapi dengan catatan selama kosong ya, bukan berarti serudak-seruduk. Karena shock breaker empuk, depan belakang mantep. Terus bannya juga dual purpose, udah cocok banget namanya, udah nggak pakai mikir saya. Ketinggian giginya. Ini gigi 3 teman-teman. Pokoknya selama RPM itu ada di 3750, itu adalah torsi puncaknya ada di situ. Nah, insya Allah aman gitu loh, selama nggak ngeden. Kalau udah ngeden kita turun gigi. Cuman belum pernah sekali gitu ya, belum pernah sekali di perjalanan ini tuh minta gigi 1 gitu ya untuk nanjak, kecuali berhenti. Tapi emang enggak juga sih di perjalanan Pelabuhan Ratu ini teh, selalu dapat ancang-ancang, jadi nggak berhenti di tengah. Walaupun berhenti di tengah, gigi 2 pun dapat ya. Waktu itu pernah minta gigi 1 itu waktu ke Lampung itu doang, karena ada truk tiba-tiba, ya tahu sendiri lah, truk napasnya pendek banget kalau tanjakan. Tapi secara natural selama ada ancang-ancang udah gigi 2 tuh maksimal, nggak ke gigi 1 gitu maksudnya. Nah udah mulai masuk, udah